datang di Pose Podcast Seketika. Aku Wulan Viana dan aku bersama Intan Antika. Jadi di podcast episode perdana kita kali ini kita akan berbincang santai tentang tema-tema yang sudah aku tentukan, yakni membahas tentang bagaimana orang mencari makna hidup, bagaimana hubungan dengan Tuhan bisa mempengaruhi kehidupan kita, dan berbagi pengalaman keagamaan. Sebelum masuk ke sesi obrolan, aku mau menjelaskan secara singkat dari tema pencarian makna hidup, hubungan dengan Tuhan, dan pengalaman keagamaan. Jadi, pencarian makna hidup itu proses menemukan apa yang memberi hidup kita arti, tujuan, atau kepuasan. Makna hidup kita terkadang bisa berubah seiring perjalanan waktu dan pengalaman yang setiap harinya mungkin kita dapatkan. Makna hidup bisa kita dapatkan dari banyak hal seperti keluarga, pekerjaan, dan momen-momen kecil yang beragam dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu seperti hubungan kita dengan orang terdekat, namun ini adalah hubungan spiritual, bukan fisik, dan hubungan ini dibangun atas kepercayaan, bukan pertemuan langsung. Hubungan dengan Tuhan ini punya dua arah. Satu, ketika kamu berbicara kepada Tuhan, saat kita berdoa, kita bisa menceritakan semua hal, baik kebahagiaan, kekhawatiran, atau sekedar berterima kasih. Yang kedua itu ketika Tuhan berbicara kepada kita. Ini terjadi saat kita merasa mendapatkan petunjuk atas doa-doa kita selama ini. Misal, kita tiba-tiba merasa tenang saat menghadapi masalah, terus atau kamu menemukan jawaban dari sebuah masalah setelah membaca kitab suci. Terakhir ada pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan ini adalah momen pribadi atau perasaan mendalam yang dialami seseorang yang membuatnya merasa terhubung dengan Tuhan atau kekuatan spiritual, dan ini bisa memberikan rasa damai dan ketenangan. Pengalaman keagamaan ini bukan harus terjadi di tempat-tempat ibadah atau saat kita berdoa, namun itu juga bisa muncul ketika contohnya seperti kita menyaksikan keindahan alam, seperti contohnya itu matahari terbenam atau langit malam yang penuh bintang. Di situ kita merasakan kagum akan kebesaran Tuhan atau Sang Ilahi. Sesi obrolan, pencarian makna hidup. Kadang kita sebagai manusia suka bingung nih kalau udah ngomongin tentang makna hidup kita apa sih gitu kan. Bagi aku sendiri, makna hidup adalah sebuah tujuan yang berakhir bahagia. Misalnya nggak berakhir bahagia juga, aku bakalan menerima dengan ikhlas, tapi aku juga tetap berusaha dan berjuang sampai sebuah tujuan yang aku mau itu berakhir bahagia. Ya, berakhir pada tujuan yang aku mau gitu kan. Ya masa orang punya tujuan nggak mau berakhir dengan bahagia gitu kan. Jadi sama aja, makna hidup itu seperti proses menjadi diri yang lebih baik setiap harinya. Tadi sudah aku sampaikan perspektif aku tentang makna hidup. Makna hidup itu menurut aku ya proses memperbaiki diri sendiri setiap harinya agar menjadi lebih baik. Nah, kalau ngomongin tentang makna hidupnya, di usia 22 tahun ini, apa hal yang paling bermakna dalam hidup kamu? Banyak sih ya yang paling bermakna. Kayak contohnya kita dikelilingin orang-orang yang baik gitu kan, termasuk bermakna kan, karena kita disayangin, dihargain gitu. Terus kita juga bisa ngebantu orang lain, itu juga bermakna. Oke. Berarti makna hidup di usia 22 tahun ini apa tadi tuh dapat dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Itu kayak sebuah kata-kata yang bukan uang aja, yang termasuk rezeki. Apa Tan ya? Apa tuh, inget gak? Ke pertanyaan berikutnya. Di usia 22 tahun ya, ini apa ada hal yang sering ngebuat kita overthinking atau insecure? Jujur sih ada ya. Soalnya lebih ke masa depan itu insecure. Pasti ya semua orang juga mikirin kan masa depan tuh kayak gimana. Insecure kalau gimana kalau misalnya kita nggak bisa kayak apa yang kita mau, yang kita harapkan. Dan kita selalu merasa stuck di situ-situ aja. Iya betul. Apalagi ngeliat orang lain bisa lebih dari kita. Itu pasti insecure banget. Ya betul sih. Tapi kadang kita juga dapat motivasi ya. Kalau kita belum seperti orang-orang berarti kalau ngomongin rasa tertinggal atau kita merasa stuck di sini-sini aja, sedangkan teman kita itu sudah melangkah jauh. Sebenarnya rasa overthinking itu wajar-wajar aja sih ya bagi aku, karena aku juga suka overthinking tentang itu.
Tapi kita perlu ingat lagi, setiap perjalanan kita dengan orang itu berbeda-beda, dan tantangan serta rintangan sama aja nggak ya sih, tantangan sama rintangan Sama. Oke. Dan pasti tantangan setiap orang sama kita itu beda-beda. Lanjut nih, Iya. kan tadi overthinkingnya tentang masa depan, dan kita ngerasa kita itu tertinggal jauh sama teman-teman kita. Ada hal lain yang ngebuat kamu sering overthinking atau insecure? Ada masalah jodoh ya, soalnya Iya tuh. soalnya kan aku pengen nikah muda, cuman kayaknya Allah belum menghendaki. Pasti ada lah. Ya terus Ya iya, siapa sih yang nggak mau maksudnya nikah muda? Ya walaupun banyak orang yang bilang kalau umur 22 itu masih muda ya bagi wanita, tapi aku pengen nikah muda, jadi insecure masalah jodoh. Takut gak datang. pasti datang. Jangan insecure lagi deh. Ya. Berdoa aja, pasti kalau udah jodohnya pasti datang. Dilancarkan. Iya, Amin. amin. Lanjut ya. Ya. Nah, kalau uang bukan masalah, apa ya? Kalau uang bukan masalah, satu hal yang bakal kamu lakuin besok pagi. Kalau uang bukan masalah, satu hal yang bakal aku lakuin besok pagi. Aku pengen pergi sendiri tanpa orang lain ke suatu tempat yang sunyi. Oke, ini judulnya kayak mau apa ya? Healing Healing tanpa gangguan dari manusia-manusia. karena hidup itu butuh tenang. Oke, aku mau kasih tahu satu hal yang akan aku lakuin ya kalau uang bukan masalah di dunia ini. Aku bakal daftar umroh sih sama ibuku, sama aku, langsung berangkat kalau bisa. Amin. Amin. Aku juga mau. Ya selain pergi ke tempat yang sunyi ya, Ya, pasti kayak alam gitu. Bener gak? benar. Oke banget. Ya sih, bikin fresh banget otaknya. Seketika masalah hilang, Ya tapi kalau pulang ke rumah lagi ketika kok masalahnya datang lagi gitu ya. itu sama. Nah, jadi kita udah ngebahas tentang pencarian makna hidup, apa definisi makna hidup, dan rasa-rasa insecure kita. Terus ada hubungan dengan Tuhan. Berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dulu pas kecil, gambaran seperti apa Tuhan di diri kamu yang masih kamu ingat? Atau seperti ini, gambaran Tuhan apa yang masih kamu ingat? Gitu. Yang paling kamu ingat? Gambaran aku pas masih kecil ya. Kalau pas masih kecil sih mikirnya Tuhan itu besar, tinggi, paling tinggi di antara manusia yang di muka bumi ini. Terus sama dia tuh cowok. Ya wajar ya kalau misalnya kan masih kecil jadi kita nggak tahu. Ya nggak tahu ya bentuknya kayak gimana. Kan kita masih berimajinasi. Iya. Apakah gambaran itu sudah berubah di usia 20 tahun ini atau masih sama? Jika sudah berubah, apa yang ngebuat gambaran itu sudah berubah? Ya berubah. Soalnya kan tambah dewasa kita juga makin paham sama agama ya. Iya. Kita juga tahu kalau misalnya Tuhan itu tidak berbentuk dan tidak berjenis kelamin. Tapi dengan apa sih? Dengan seiring berjalannya waktu. Dengan iya dengan seiring berjalannya waktu kita tuh yakin kalau misalnya Tuhan itu ada. Contohnya kalau misalnya kita lagi ada masalah, kita berdoa gitu, itu kan bisa membuat hati kita tuh tenang. Oke, tentang gambaran Tuhan di usia 2 tahun ini berarti beda sama gambaran kita Dulu. saat masih kecil ya. Ya. Berarti kita sadar kalau Tuhan itu tidak berjenis kelamin, tidak berbentuk Berbentuk. dan tidak memiliki anak ya. Ya, Berarti kita sadar bahwa Tuhan itu ada ketika kita berdoa berdoa ya. dan ketika kita beribadah. Di situ kita sadar kalau kita sedang bersama Tuhan. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kamu nih di usia yang sekarang, hal apa yang bikin kamu merasa dekat atau jauh dari Tuhan? Kalau jujur ya ini secara ngomongin manusiawi gitu kan. Terus aku juga nggak terlalu paham banget agama, maksudnya tahu tapi nggak terlalu paham banget. Kalau misalnya kita merasa deket tuh kalau ya kita lagi kena musibah gitu, pasti kita tuh ngerasa deket banget. Kayak sama siapa lagi sih kita ngadunya, ya udahlah sama Tuhan aja gitu kan. Minta segala macem. Kalau misalnya ada masalah pasti kita tuh deket. Tapi kalau misalnya kita jauh itu, kalau misalnya kita dikasih kenikmatan, pasti ngerasanya aku dikasih ini, jadi udah puas duluan gitu, Jadi tanpa harus meminta. Iya. Oh, berarti Sering banget gitu. Berarti bukan tentang hal apa ya, kayak ketika ada masalah aja kita dekat sama Allah, tapi ketika kita ingin sesuatu Ya. pasti kita memohon mendeketin sama Sang Pencipta ya, kayak ya Allah aku mau ini. Ketika sesuatu itu sudah dikabulkan, Kita lupa. oke itu jadi ngebuat kita jauh sama Iya. Allah ya. Ya, Ya, masih belajar. lanjut ya ke tema berikutnya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang pencarian makna hidup, kemudian ada hubungan dengan Tuhan, sekarang tentang pengalaman keagamaan. Ya. Oke. Pertanyaannya itu, waktu dulu nih pas masih kecil, bagi kamu agama itu cuma sekedar ikut-ikutan keluarga atau sudah punya rasa memiliki? Kalau dulu sih pas masih kecil ngikutin keluarga ya. Karena kan belum terlalu ngerti. Iya. Gimana? Ya kalau misalnya sholat mah tetap sholat, tapi ya kayak nggak terlalu paham jauh juga. Oke. Berarti ya orang tua aku Islam, berarti aku juga Islam. Ya, yes. Tapi tanpa sadar juga kita sudah sudah merasa memiliki nggak sih kan? Karena kita nggak syahadat, karena kita setiap sholat ada syahadat kan. Dan biasanya kan kalau orang Kristen itu anak kecil juga dibaptis, gitu kan? Berarti
Jadi kita ini ikut-ikutan orang tua atau sudah merasa memiliki? Menurut kamu nih, apa tantangan terbesar dalam menjaga waktu untuk beribadah di tengah kesibukan saat ini bekerja? Apakah ada? Ada sih, soalnya kan breaknya kalau misalnya, kan aku kerja di PT ya, jadi kalau misalnya break atau istirahat nggak sesuai sama jadwal sholat, jadi harus kadang ninggalin, kadang juga bisa telat kayak gitu, nggak on time pas itu juga. Berarti istirahatnya nggak di jam-jam sholat? Nggak. Nah misalkan azan zuhur itu jam 11.58 atau 48 atau berapa ya? Nah itu istirahatnya jam? Kan kita istirahatnya kalau di PT aku dari jam 8, 9, 10, 11, udah sampai jam 11 nggak ada istirahat lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya sholat zuhur kan bisa pulang kerja. Guys, oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Ada nggak sih pengalaman keagamaan yang sangat berkesan sama kamu? Buat kamu deh, apa? Sebetulnya itu bukan pengalaman keagamaannya, bukan pengajian juga, bukan ziarah atau apa gitu kan. Cuman pas itu, malam itu, pas aku sama teman-teman aku naik sepeda, kebetulan temen aku kebelet pipis, dia ke WC, ke sebuah masjid. Karena aku lagi halangan, jadi aku nunggu di depan masjidnya tanpa duduk dan nyentuh masjid itu kan. Temen aku berdua masuk, aku sendiri. Tiba-tiba gak tahu kenapa, gak tahu apa rasanya emang tenang. Aku lihat masjid itu berasa kayak tenang banget, adem banget. Seketika masalah yang ada di kepala aku tuh tiba-tiba plong, dan itu benar-benar nyentuh hati aku banget dan membekas sampai sekarang. Itu nggak tahu kenapa. Tiba-tiba tersentuh ya? Iya. Gara-gara memandangi masjid. Iya, cuma lihat itu doang. Karena aku di situ nggak duduk ya, posisinya lagi halangan juga, jadi aku nggak bisa duduk. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, langsung saja ya kita simpulkan dari obrolan kita yang tadi. Kesimpulannya adalah semua orang pasti menemukan makna hidupnya sendiri yang ngebuat hidupnya berwarna. Dan di setiap perjalanan tentu selalu berkaitan dengan Tuhan. Memang bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Dan dengan semua itu bisa membuat kita jadi merasa lebih tenang. Bukan tentang hubungan terhadap Tuhan saja, namun kita harus bisa berhubungan baik dengan manusia dan berbagi pengalaman tentang keagamaan juga, termasuk contoh hubungan baik sesama manusia. Oke, terima kasih. Kembali lagi di podcast Pose.